Selamat datang di gitu ya. Oh iya. Episode berapa ini? Nggak tahu. Nggak semangat di hari ini. Semangat karena aku tuh tadi udah makan di Baju Pak. Pakai bacot gue. Dipakai dulu mas. Jadi tema hari ini tuh Oh guys. Tentang sosial media. Mas Paris punya sosial media nggak? Punya dong. Apa aja? IG. Oh dari dulu mungkin yang tahu SH Messenger, YM, Instagram, Twitter, terus udah gitu TikTok, ada lah ya. Aduh. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, ada A few moments later. WhatsApp. Terus udah sih segitu. Pertama-tama menurut Teh Nurul sosial media tuh apa sih? Ya, jadi kita virtual, kita bersosialnya virtual, temenan virtual. Ajis, oke. Aduh. Sosial media tuh ya platform yang dimana orang-orang kayak share segala kehidupannya maupun prestasinya sih. Sosial media itu adalah sebuah platform orang-orang untuk mengekspresikan mungkin diri mereka atau enggak media berita bisa juga, terus media iklan juga bisa, terus mungkin media berkarya lah ya begitu. Biasanya itu tuh dipakai buat apa aja sih? Ya untuk kalau IG aku selalu posting makanan guys. Untuk kalian yang nge-follow IG aku itu makanan terus karena aku suka makan. Paling upload story-nya itu buat kegiatan yang kita sering lakuin di tiap harinya beda-beda. Itu Instagram. Kalau Instagram ya basic sih, kayak update SG sih lebih banyaknya, soalnya dibandingkan ngepost ke Instagram tuh lebih sedikit sih kayak audiensnya gitu. Tapi kalau misalnya ke SG tuh lebih banyak aja ngelihatnya, dan orang-orang tuh lebih kepo ke SG biasanya. Mungkin masing-masingnya beda-beda fungsinya. Jadi kalau misalkan Instagram buat ngupload karya, foto, video, terus kalau WhatsApp untuk chattingan, terus kalau Twitter cari berita, terus kalau Facebook mungkin ya cari informasi tentang teman, kayak kabar-kabar teman gitu. Cari mungkin referensi Berbentuk apa referensi fashion lah, fashion. Kalau TikTok biasanya buat apa? Itu biasanya cuma buat lihat kucing sih, lihat kucing, terus udah gitu lihat yang lucu-lucuan aja sih, atau enggak transisi kayaknya bagus. Terus kalau Twitter itu biasanya buat nyari sit post kayak humor receh, terus yang lucu-lucu kayak gitulah pokoknya. Terus nyari trending apa sih di hari ini tuh, ada trending apa kayak gitu kalau Twitter. Kalau Twitter tentunya untuk gosip ya Pak ya, karena di Twitter itu gosipnya sangat-sangat up to date. That's why saya menyukai Twitter. Terus kalau TikTok biasanya buat cari referensi movie kayak film-film kayak gitu. Nah kayak gitu kalau TikTok tuh, sama penyegaran. Pajak penyegaran. Iya, karena mata tuh butuh penyegaran. Kalau TikTok itu aku ngonten juga, tapi di TikTok aku yang ringan-ringan aja kontennya, kadang make up, kadang yang ringan-ringan yang lucu-lucuan gitu. Terus cari cewek-cewek gitu lah, pokoknya cewek anjir. Dan selanjutnya, ada yang buat stalking nggak sih? Ada dong. Apa tuh? Kayaknya itu udah hal lumrah ya, kayak tiap orang tuh pasti stalking, apalagi stalking ke apa ya, gebetan mungkin. Oh, saya tidak. Tidak Tidak ada saya mah, tidak. punya cewek yang jaga. Oh, udah ada satu. Nambah. Nggak usah. Tapi aku tuh ngepoinnya tuh bukan karena aku gak bisa move on guys, tapi jadi motivasi. Kalau misalnya aku udah ngepoin tuh, aku nggak tahu kenapa jadi semangat untuk menunjukkan bahwa you are nothing. Kalau stalking tuh pasti seringnya di Instagram sama di Twitter. Siapa? Mbak X alias mantan ya pastilah. Biasanya yang di stalking tuh kayak dia tuh udah sama siapa sih? Nah, udah lepas dari orang teh gitu. Mantan gue udah
udah ini kan, udah masa lalu, jadi nggak perlu di stalking lagi. Jadi nggak pernah nge-stalking. Iya, kan lebih mending stalkingnya yang baru, yaitu gebetan. Taunya gebetannya punya pacar. Pernah nggak dapat jodoh dari Instagram atau dari sosmed lainnya? Pernah dapet jodoh dari media sosial. Mungkin kayak 60%-nya aku dari virtual, termasuk dari yang aku nikah sekarang juga itu dari virtual, guys. Dulu sih pernah Facebook, kalau nggak salah. Ya. Biasanya gimana tuh awalnya? Awalnya mungkin dari nambah temen, tiba-tiba ingin kenal gitu. Biasa dulu mah intro dulu kayak hai. Gak dapat jodoh di Instagram atau di sosmed yang lain? Oke, pastinya pernah sih. Entah itu dari dating apps, pasti pernah. Entah itu dari Instagram, pernah. Banyak ya kayaknya, banyak banget. Itu mah dari virtual, lebih seringnya di Instagram sih. Kayak Taunya malam-malam ada yang nge-DM di Facebook. Ini siapa? Nah, gitu-gitulah pokoknya mah. Speak bisa. Tahu-tahu manjang, besoknya ketemuan langsung jadian. Tapi kalau di IG gitu pernah, kayak aku kan suka ngomen-ngomen, guys. Terus suka ngomen-ngomen, kayak suka berdebat gitu di IG, pakai akun asli ya. Terus ada yang mention aku gitu, terus dia akhirnya nge-DM, terus jadi manjang, begitulah, jadi berteman. nge-reply story, terus awal-awalnya dari reply story, kemudian yaudah yuk klien. Itu tuh udah sering banget. Jadi kalau sekarang tuh mungkin orang-orang tuh lebih kenal sama misalnya ketemu jodohnya dibandingkan kayak dulu gitu ya, ketemunya tabrakan pakai buku. Sekarang tuh kayaknya lebih sering reply story kemudian ketemu jodohnya. Boleh kenalan guys gitu. Dengan siapa Dich gitu. Ya gitu. Dari mana nanya segala macam, chat. Ya awal-awal intro biasa gitu. Chat awalnya. Udah sih paling gitu doang. Tapi biasanya kalau misalnya yang dari sosmed gitu tuh, terus belum pernah ketemu, itu pasti hubungannya paling bentar, nggak pernah lama. Soalnya saya itu lebih ke orang yang lebih suka bertemu langsung, lebih enak face to face. Karena kalau sosial media itu belum tentu kita bakal tahu orang itu pastinya kayak gimana. Ya gitulah intinya. Pernah nggak ngalamin hal buruk di sosmed, kayak di head comment atau diserang akun? Semua orang pasti pernah, dan yang aku rasain sih waktu itu kayak dia tuh kepo aja gitu. Misalnya kita belum melakukan sesuatu yang biasa orang lakuin tuh, dia tanya-tanya gitu kayak kenapa kamu belum kayak gini, kenapa belum kayak gitu. Padahal kan itu tuh udah hal yang seharusnya nggak dipertanyakan kan. Tapi kayak head speed atau head comment kayak gitu, atau hinaan ya gitu, samalah. Itu kayak udah biasa gitu. Kayak dari kecil kan udah biasa sama hinaan kayak gitu, udah biasa ngadepin lah. Jadi dulu tuh zaman BBM aku tuh kenal sama cowok, guys. Udah kenal sama cowok, aku tuh dia tuh emang sekolahnya tuh pinggir aku, tapi kita tuh nggak pernah ketemu. Tiba-tiba dia itu minta aku untuk minta dianterin, minta ngejemput aku. Pas minta ngejemput aku, Salah satunya itu lihat mantan lah pasti ya. Itu down banget lah. Ya gimana kalau misalkan kita belum move on, terus lihat mantan story atau update ya, dia sama cowok baru itu. Kemarin. Anjir. Dan sosmed tuh nggak semuanya harus dipublikasiin gitu. Nah itu sih yang buruk. Sama ya hujatan mah gak tahu sih ya. Selalu ada nggak hujatan kayak gitu? Udah pernah dapet? Paling juga hujatan bercandaan kali ya sama temen. Kan aku anak motor, jadi anak beat nih. Si bokong motor aku teh udah diganti. Nah di komen parah ini mah. Itu contohnya kayak gini. Jadi itu ngapain belakang spakbornya diganti udah kayak tai. Nah, kayak gitu. Jadi udah biasa gitu. Jadi buat orang-orang yang dapat hinaan atau dapat omongan jelek dari orang lain, jangan terlalu dibawa ke hati, Pak. Kalau menurut saya ya. Karena itu bakal jadi motivasi buat semuanya gitu. Pokoknya si video tersebut yang aku buat di komen negatif yang membuat ya, tapi nggak dibawa hati sih. Jadi udah aja lah. Bahwa yang dijelek-jelekin orang tuh belum tentu dia juga pernah ngelakuin. Gimana sih nyebutin itu? Ya pokoknya
jangan terlalu dibawa serius. Nah, contohnya kayak gitu itu down ya, karena masih awal lah, belum berbulan-bulan, ini masih bisa dihitung harinya. Ternyata gitulah ya, nggak pernah ada sampai ada ancaman-ancaman, apalagi unsur kriminal mah nggak pernah. Udah sampai di sekolah aku diblok guys. Orang aneh, kenapa ya? Emang aku jelek? Orang kan aku secute dan seimut ini. Itu dia orang aneh banget, dan aku pengen ketemu sama orang itu, namanya Yoga. Sumpah aku dendam banget sama dia. Pak Yoga. Kayak Yoga, hello. Mana tuh gak ganteng juga. Nothing gitu. Gue tuh badai dari dulu gitu. Kenapa di blok? Bye. Terakhir deh, tips bersosial media ala Mas Faris. Oke, yang pertama, jangan baperan. Kalau kalian udah siap masuk sosial media, berarti Anda harus sudah siap sama konsekuensi dihina sama orang lain atau orang terdekat kalian atau lagi musuh kalian. Oke? Yang satu. Sosmed dengan secukupnya, karena kalau kita semakin udah kecanduan sama sosmed tuh malah jadinya toksik ke diri sendiri, apalagi Instagram dan yang lain-lain sih. Soalnya kalau misalnya kita udah kecanduan dengan sosmed, biasanya tuh jadinya kita ingin mengikuti apa yang mereka lakuin gitu, karena mereka tuh dipuji-puji lah, terus udah gitu diapresiasi. Kita juga jadi pengen kayak gitu, dan semakin mengejar ke sana malah jadinya tuh membuat kita jadi down karena kita nggak bisa mengejar mereka, padahal kita tuh udah punya pencapaiannya masing-masing dan punya jalannya masing-masing gitu. Jadi kalian kalau bisa membatasi diri kalian untuk menggunakan sosmed. Nggak usah ribet lah. Jadi kalau misalkan dari berbagai aplikasi sesuaikan dengan fungsinya, terus kayak Instagram buat ngupload karya, TikTok juga sama buat ngupload karya. Intinya kalau Mas Luki berkarya di sosial media. Iya, berkarya sosial media. Simple, nggak ribet, udah aja. Nggak usah gitulah. Gunakanlah seperlunya guys. Kalian lagi galau, tolong jangan diceritain di sosmed, karena nggak ada orang yang peduli. Orang yang suka sama kalian gak butuh itu. Orang yang gak suka sama kalian akan senang kalau kalian sedih. Kan zaman sekarang kan udah canggih nih medsos ya. Semua berita-berita pasti lewat medsos. Harus dicerna dulu. Kalau apapun kalian baca berita, harus dicerna dulu. Kan ada berita satu, berita A. Kalian harus dicari-cari dulu tuh semua berita. Jangan dari satu media aja. Harus dilihat-lihat yang lain, karena judul bisa berpengaruh ke kalian semua. Yang namanya bisa jadi hoax. Jangan ngejelek-jelekin orang. Kalau kalian gak mau dijelek-jelekin balik, intinya itu. Terus intinya jangan baperan sih. Karena kalian juga sebelum masuk media sosial, kalian juga harus tahu konsekuensinya masuk media sosial itu bakal kayak gimana dampaknya. Lebih ke kalau misalnya ada yang hina, kalau kata aku sih mending lebih anggap aja bercandaan. Itu sih. Lebih banyak-banyak bercanda lah. Sekali ya. Panjang ya. Oke, segitu aja. Teh Nurul, terima kasih udah ngeluangin waktu. Terima kasih Mas Luki. Mantap. Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Terima kasih Pak Min sudah meluangkan waktunya untuk acara ini. Oke, terima kasih Mbak Idri. Bye bye. Dah. Sini makin kesini, jadi saya ngehina Pak. Ngehina orang lain sama ngeliat. Karena emang rame gitu.